Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan, karena sejatinya sesuatu yang paling berarti dan berharga di dunia ini adalah sebuah kesehatan. Jika sekiranya orang yang sudah meninggal, orang yang kaya, dan kesehatan itu mampu dia beli dengan nilai materi, maka mereka tidak akan merasakan yang namanya sakit atau kematian. Kira-kira seperti itu. Jadi jaga kesehatan dengan baik. Kemudian sebelum kita lanjut pada proses pembelajaran terkait dengan materi, terkait dengan diri, terlebih dahulu satu orang pimpin temannya untuk berdoa. Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah, karena berdoa sudah selesai, proses pembelajaran terkait pertemuan hari ini kita lanjut ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri, kemudian damai dimulai dari dalam diri sendiri. Ya, karena terkadang banyak orang-orang, banyak siswa, banyak orang di luar sana itu tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Betul atau tidak? Betul. Sangat banyak. Kalian bisa juga menyaksikan di sosial media berapa banyak orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya, tidak bisa menjalani hidupnya dengan baik karena tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Maka melalui proses pembelajaran ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana berdamai dengan diri. Namun sebelum kita lanjut terkait dengan materi ini, ada tujuan pembelajaran, bisa diperhatikan, yaitu memahami konsep tentang ragam identitas diri. Jadi setelah kita mempelajari proses terkait dengan diri ini, itu ada tujuan yang diharapkan, yaitu memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap, ya, welas asih pada diri sendiri. Jadi dua itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi sebenarnya kita proses pembelajaran ini melihat PowerPoint, ya. Namun karena berhubung kita tidak bisa menggunakan itu karena terkendala dengan lampu sudah berapa hari ini mati ya. Jadi kita belajar seadanya, tetapi dengan semangat yang tinggi dan tetap serius ya dalam menerima proses pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada pertanyaan. Ini terkait dengan apa tadi judul materinya? Berdamai dengan diri Iya. sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Damai mulai dari diri. Di sini ada pertanyaan yang pertama. Saya tanya, perhatikan. Jadi saya inginkan kalian nanti menjawab, berebut jawabnya. Pertanyaan pertama, pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui oleh orang? Pernah? Yakin? Yakin. Jadi saya butuh orang yang ingin menjelaskan bagaimana ketidakpercayaan dirinya terkait dengan identitas diri. Siapa yang bisa? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Pak Ridwan. Mungkin teman-teman sekalian melihat saya sekarang ya mudah berkawan dan juga periang. Tapi asal kalian tahu, dulu saya itu pernah menutup diri karena kekurangannya fisik yang membuat saya menjadi insecure dan mulai menutup diri. Terima kasih. Iya, bagus jawabannya. Tepuk tangan dulu.
bahwa Anda harus menyembunyikan identitas itu? Karena roasting teman-teman yang dulu membuat saya menjadi insecure dan menutup diri dan membuat kepercayaan saya memudar. Tetapi karena hal itu saya memulai membangkitkan diri dengan percakapan baru hingga membuat saya menjadi sekarang. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Luar biasa pengalaman yang dibagi oleh temannya kalian ya, terkait dengan bahwa dia pernah berada di fase tidak percaya diri terkait dengan potensi diri yang dia miliki. Kira-kira seperti itu. Sebentar saya akan jelaskan secara lanjut bagaimana kemudian kita harus membangkitkan kepercayaan diri itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya butuh satu orang lagi. Apakah Anda merasa percaya diri, menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Pernah? Pernah. Iya, karena tadi laki-laki, saya butuh perempuan sekarang. Biar sama. Siapa? In? Ya, silakan In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan bagi saya. Sebenarnya tidak malu, tapi karena omongan orang buat kita tidak percaya diri. Mungkin cuma itu. Iya, luar biasa jawaban temannya. Tepuk tangan dulu. Ya, terkait dengan persoalan bagaimana bisa berdamai dengan diri, kemudian meningkatkan kepercayaan diri, itu sangat perlu ya. Iya. Kenapa? Kita ini harus bisa menjadi versi terbaik dari dirinya kita. Sekarang ini banyak orang ya mencoba untuk menjadi dirinya, tetapi sebenarnya itu bukan dirinya. Karena kenapa? Karena kemampuan dirinya, karakter dirinya dibentuk oleh sosial media yang kemudian sebenarnya itu bukan kemampuan dirinya. Banyak seperti itu. Banyak. Jadi harus bangkitkan kepercayaan diri, bisa berdamai dengan diri, menerima apapun diri kita. Kemudian kalau itu orang lihat sebagai kekurangan, tetapi kita tidak boleh melihat sebagai kekurangan. Karena ada sebuah kata-kata yang mengatakan bahwa sejatinya kekurangan diri yang dimiliki seseorang itu sebenarnya itu punya nilai yang luar biasa. Kemudian bagaimana kita alihkan untuk menjadi sebuah kelebihan diri. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Contoh misalnya, kalian kan biasa lihat di sosial media ya, ada orang-orang secara fisik itu cacat ya. Ya Pak. Tapi ternyata dari kekurangannya secara fisik itu ternyata itu adalah sebuah kelebihannya. Contoh, Daus Mini. Betul atau tidak? Betul. Orangnya tinggi ke bawah. Ucok yang ada baba. Coba Pak. Ucap apa? Coba. Kalau dia tidak bisa kemudian berdamai dengan dirinya, apa yang terjadi? Tentu dia merasa malu, tidak percaya diri untuk mau berusaha, tidak mau bergaul. Tetapi bagaimana kemudian kekurangan diri itu dia kelola dengan baik, akhirnya kita tahu kan Ucok Papa dan Daus ini Ya Pak. termasuk bagian orang yang sukses di negeri ini dalam dunia keartisan. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola dirinya kita. Jadi berdamailah dengan diri. Jangan bilang kenapa saya begini, dan kenapa saya begini. Banyak-banyak bersyukur, kemudian manfaatkan potensi diri yang kita miliki. Kira-kira seperti itu. Kita itu banyak memiliki identitas diri. Betul atau tidak? Betul. Dari banyaknya identitas diri yang kita miliki itu kita harus bisa memanfaatnya agar menjadi sesuatu yang berpeluang dan menjadi sesuatu yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Karena tidak setiap orang itu memiliki ciri dan identitas diri tersendiri ya. Iya. Orang melihat itu adalah kekurangan, orang melihat itu adalah kelebihan, tapi tidak peduli dengan pandangan orang itu. Yang terpenting kalian bisa menghargai dirinya kalian, bisa memanfaatkan potensi yang ada di dalam dirinya kalian. Intinya berdamailah dengan diri kalian. Bisa dipahami? Bisa. Setiap orang punya banyak identitas diri.
Dengarkan. Mungkin kita punya banyak kesamaan identitas, ya, suka dengan seseorang, kemudian tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Nah, itu sudah merupakan identitas diri, ya kan? Kita boleh saja satu selera dalam hal melihat cewek cantik, tetapi secara identitas lain belum tentu kita sama. Misalnya ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen. Nah, itu kan bagian dari identitas dirinya kita yang melekat. Tetapi bagaimana kemudian dari identitas itu kita bisa menghargai. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Apa itu? Fisik. Iya. Kemudian ada juga identitas yang kita tidak bisa bangun, kita tidak bisa ciptakan dan kita bisa ubah. Iya kan? Seperti ada teman kalian tadi mengatakan secara identitas dari lahir sudah ada. Iya kan? Contoh misalnya laki-laki dan perempuan memang sudah ditakdirkan untuk begitu ya. Jadi jangan lagi sudah batang mau jadi yang lain. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi hargai diri kalian, berdamailah dengan diri kalian. Karena memang pada dasarnya identitas itu tidak bisa dipaksakan. Tetapi kita hanya bisa berdamai dengan diri kita. Misalnya, ini sekarang ini banyak sekali sudah orang yang tidak bisa menghargai identitas dirinya. Ada yang laki-laki mau jadi perempuan, ada perempuan mau jadi laki-laki. Iya. Ada yang sudah nafuri forever, ya kan? Mau putih akhirnya berdampak pada kesehatan. Banyak yang begitu ya? Karena pakai yang lain, apa dan lain sebagainya, akhirnya jadi penyakit. Nah, maka inilah pentingnya bagaimana kita bisa berdamai dengan dirinya kita agar kita tidak protes. Kenapa ini kurang ganteng barangkali saya ini? Satu telinga aku itu. Jadi jangan merubah identitas kalian yang ditentukan oleh pergaulan dan media sosialnya kalian. Bisa dipahami? Bisa. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada identitas yang kita anggap sangat penting. Ya, jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Ada seperti itu? Ada. Contohnya terkait dengan status sosial. Biasanya kalau ada yang singgung-singgung kita, dari keluarga yang miskin, kita kan memberontak ya. Ya Pak. Tapi saya mau mengatakan seperti ini. Jika ada orang yang mengatakan seperti itu, dengarkan saja. Jangan jadikan itu sebagai sebuah permasalahan kemudian Anda memberontak. Berdamailah dengan diri Anda, tetapi yakinkan hari ini saya berdiri, suatu saat saya akan lebih baik daripada dia. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Jadi berdamailah, sehingga kalau Anda berdamai bisa menghargai kemampuan diri kalian, kalian bisa berbuat lebih baik, bukan kemudian mencari solusi-solusi yang tidak baik, ya kan? Bergaul dengan teman, dibilang temanku saya hitam, akhirnya apa? Karena tidak bisa berdamai dengan diri, dipaksa orang tua untuk beli skincare yang 1 juta 1 minggu. Ada begitu? Ada. Mereka berdamailah dengan diri. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi jelas apa yang saya sampaikannya? Jelas. Ya. Sekarang sampai di sini ada yang bertanya terkait dengan identitas diri? Kenapa kita harus berdamai dengan dirinya kita? Kemudian kenapa kita harus percaya diri? Ada yang bertanya terkait dengan itu? Yang ingin bertanya terkait dengan kemampuan diri, bagaimana berdamai dengan diri, bla 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 dan lain sebagainya. Siapa? Ya, silakan nih. Bagaimana caranya bisa berdamai dengan diri sendiri? Iya, pertanyaannya bagus. Tepuk tangan untuk ini. Bagaimana caranya kita harus berdamai dengan diri? Ada yang bisa menjawab? Kalau tidak ada yang jawab, saya jawab ini. Saya jawab? Adik, saya jawab? Iya. Jadi jangan tegang, santai. Pertanyaannya ini bagus sekali. Bagaimana kita harus
Apa tadi? Percaya diri. Ketika kita ingin membangkitkan percaya diri kita, yang pertama kita harus lakukan itu adalah menerima kondisi diri kita seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Yakinkan bahwa sesuatu yang kita miliki terkait dengan kemampuan diri kita, bahwa orang lain tidak miliki. Jangan lihat itu sebagai sebuah kekurangan. Sekali lagi saya katakan, berdamailah dengan diri kalian terkait dengan identitas yang kalian miliki. Karena bisa jadi identitas diri yang kalian miliki dan lain sebagainya, baik itu status sosial bla 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 dan lain sebagainya, orang menginginkan itu di dalam diri kalian, tetapi kalian tidak pernah bangga memiliki itu. Maka tingkatkan percaya diri, syukuri apa yang sudah kalian miliki, maka dengan sendirinya tingkat kepercayaan diri kalian itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi harus percaya diri, hargai diri. Iya kan? Bisa dipahami, berdamailah dengan diri kalian. Bisa? Bisa. Ya, kemudian kita next. Gunakan standar diri sendiri. Ya. Kenapa kadang kita itu tidak percaya diri? Kenapa kita kadang tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Kenapa? Karena kita tidak menggunakan standar diri kita sendiri. Betul atau tidak? Betul. Kita itu selalu menggunakan standar yang kita tidak mampu. Palsu kita. Iya kan? Paksa jadi orang kaya. Iya kan? Sudah dibelikan motor Honda Radiolo, ya, atau Tornado, orang naik yang dorong. Kemampuan orang tua segitu, tetapi mau paksa beli motor engine. Ini kan menjadi persoalan. Maka, gunakan standar diri sendiri. Kalau Anda menggunakan standar diri sendiri, berarti Anda sudah bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Betul atau tidak? Betul. Unik. Bayangkan, kalau pilihan orang itu sama, standarnya semua sama, maka hanya Vicky Prasetyo yang laku. Betul atau tidak? Betul. Jadi, apa ya? Setiap orang itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Karena memang unik, masing-masing orang punya kelebihan. Jadi, hargai diri, ya, berdamailah dengan diri. Bisa dipahami? Bisa. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan. Mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik menurut iklan. Nah, ini yang saya bilang. Standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa dijadikan patokan untuk kita. Iklan yang dipakai orang Korea, yang menonton Orang Indonesia. orang Indonesia yang nafuri forever, yang hidupnya di daerah pesisir pantai. Mau maksa kok jadi bijinya orang Korea, setengah mati, habis satu kali skincare, kau keluar kena matahari, mandi di air laut. Orang mandi susu di dalam kolam, kau bingung mandi apa? Mandi air garam yang habis dilewati penyu, ikan apa semua, yang habis dilewati tai ke sana. Betul atau tidak? Betul. Hari ini kita banyak terjebak. Akhirnya dari iklan-iklan itu kita menjadi tidak bisa menghargai dirinya kita sendiri. Baru lihat di iklan langsung lihat Lazada, berapa COD? Ya, betul atau tidak? Betul. Jadi hati-hati. Jadi kenapa kita harus percaya diri? Kemudian next. Jadi standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Hati-hati dengan iklan. Ya. Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu.
Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Jadi syukuri saja, berdamailah dengan dirimu. Mungkin hari ini standarmu di bawah, karena sesuai dengan tempat dan waktu. Tapi kalau kalian menghargai dirinya kalian, kemudian kalian sukses 10-15 tahun ke depan, maka standar diri kalian itu akan berbeda. Coba contoh saja Fajar Set Boy. Iya kan? Ya Pak. Awalnya dia bukan siapa-siapa. Awal cerita dia hanya nangis-nangis karena diputuskan kekasihnya. Apa sekarang? Fajar itu percaya diri meskipun kelihatan ini kan. Tapi standarnya sudah naik di waktu dan di tempat yang berbeda. Inilah maksudnya. Makanya hargai saja setiap proses yang ada yang kalian lakukan. Hari ini kalian masih siswa, tidak apa-apa. Iya kan? Suatu saat kalian sudah ada jadi pegawai bank, ada ini, ada pegawai pekuburan juga. Itu tukang paras-paras kubur. Ya. Bisa? Bisa. Iya. Latihanlah mencintai diri kalian. Ya. Mencintai diri sendiri itu sangat penting. Banyak anak-anak tidak bisa mencintai diri sendiri, akhirnya dia rusak dirinya pakai narkoba. Itu bentuk anak-anak tidak mencintai diri sendiri. Kira-kira seperti itu. Kebaikan diri, mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri, kesadaran penuh. Ambil napas yang dalam-dalam, sadari apa yang terjadi dalam diri tanpa menghakimi. Ya kan? Jadi orang yang kadang menghakimi dirinya itu orang yang selalu menyesal. Masa sekali kasih. Nah, itu bentuk dari orang yang tidak bisa berdamai dalam dirinya. Pacaran 15 tahun, putus, bodoh. Hargai diri, proses berjalan, jadilah versi terbaik dalam dirimu. Tidak usah menghakimi dirimu dengan sebuah penyesalan, betul atau tidak? Betul. Maka kalau tidak mau menghakimi diri, harus percaya diri, lakukan versi terbaik dalam menjalani proses, supaya tidak banyak penyesalan dalam diri. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Jadi biarkan proses yang keliru-keliru berlalu. Tuhan itu sengaja menciptakan sesuatu yang keliru, sengaja dipertemukan dengan orang yang salah, biar kita tahu bagaimana ketika kita bertemu dengan orang yang tepat. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Ini yang terakhir. Iya. Ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Terkadang kita tidak bisa berterima kasih dengan dirinya kita sendiri. Padahal sudah susah, payah, lelah, letih. Tetapi aduh, kenapa saya ada begini? Ini sudah siang malam latihan poli, biar tidur poli juga begini. Kenapa saya passing tadi smash tadi lawan saya tidak bisa ambil? Hargai diri. Ucapkan, oh ini kau sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih untuk semuanya. Kan kira-kira seperti ini. Kemudian yang kedua, telepon dan ucapkan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat, orang yang kita sayangi, orang tua, anak, teman, kerja, sahabat baik atau siapa yang Anda anggap berjasa untuk kesuksesan Anda saat ini. Jadi di hati-hati juga mengucapkan. Pertama tadi saya katakan berterima kasih kepada diri sendiri. Ini terkait dengan bagaimana kita berdamai dengan dirinya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, ucapkan terima kasih kepada orang yang berpengaruh dalam hidupnya kalian. Ini yang banyak ini. Ini gara-gara sosial media juga ini. Akhirnya hilang identitas diri. Ketika kalau ada apa-apa, langsung sayangku mana kontak? Berubah barangkali kontaknya sayangku. Terima kasih sayang. Engkau telah mendampingi aku selama ini sehingga aku mendapatkan kesuksesan. Oh no! Mas saya orang tua. Orang tua yang terpenting. Bisa dipahami? Bisa. Jadi dua itu yang penting. Berterima kasihlah kepada diri kalian, hargai diri kalian, berdamai dengan diri kalian, kemudian berterima kasihlah kepada orang-orang terdekatmu
yang sudah membantu kau sampai pada titik di mana kau berdiri untuk menjadi seorang yang lebih dewasa terkait dengan kepribadian. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan terkait dengan materi apa tadi? Iya. Materi berdamai dengan diri. Damai dimulai dari diri sendiri. Berdamailah dengan diri. Damai dimulai dari diri sendiri. Jangan kepribadiannya kalian, karakternya kalian ditentukan oleh hal-hal yang lain. Tetapi tingkatkan saja percaya diri dan yakini akan ada kebaikan setelah itu ketika Anda berdamai dengan diri kalian sendiri. Jelas? Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa melekat di dalam memori kalian dan menjadi bekal pengetahuan dalam melangkah mengarungi bahtera kehidupan untuk mencari sebuah kesuksesan. Ya, sebelum saya tutup, satu orang pimpin temannya untuk berdoa untuk menutup pertemuan kita hari ini. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ya, saya iri dengan sebuah ungkapan yang saya kutip dari Fajar. Ya kan? Kata Fajar, hidup itu seperti perempatan. Betul atau tidak? Betul. Mau ke kiri tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Mau ke kanan tidak tahu juga apa yang harus kita lakukan. Lurus juga tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Mundur juga tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Tetapi apa yang menarik dari kata-kata itu, di saat kita tidak tahu kita mau kemana, maka itu adalah kesempatan kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.